warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Retinoblastoma. Tinjauan teori yang pertama, definisi retinoblastoma. Retinoblastoma adalah tumor retina yang terdiri atas sel neuroblastik yang tidak berdiferensiasi dan merupakan tumor ganas retina pada anak. 40% penderita retinoblastoma merupakan penyakit herediter. Retinoblastoma merupakan tumor yang bersifat autosomal dominan dan merupakan tumor embrion. Etiologi retinoblastoma. Retinoblastoma terdiri karena kehilangan kedua kromosom dari satu alat dominan protektif yang berada dalam pita kromosom 13-14. Bisa karena mutasi atau diturunkan. Mutasi terjadi akibat perubahan pada rangkaian basa DNA. Peristiwa ini dapat timbul karena kesalahan replikasi, gerakan, atau perbaikan sel. Mutasi dalam sebuah sel benih akan ditransmisikan kepada turunan sel tersebut. Gejala klinis dibagi menjadi dua. Yang pertama, gejala subjektif. Biasanya suka ditemukan karena anak tidak mengeluh. Kelainan ini dapat dicurigai bila ditemukan adanya leukoria, strabismus, glaukoma, mata sering merah, atau penglihatan yang menurun pada anak-anak. Gejala objektif tanpa suatu massa yang menonjol di dalam badan. Massa tumor tampak sebagai sel yang menonjol berbentuk bulat berwarna merah jambu, dapat ditemukan atau banyak pada satu mata atau kedua mata. Sering terdapat neovaskularisasi di permukaan tumor. Patofisiologis. Tumor berasal dari jaringan retina embrional, dapat terjadi unilateral 70% dan bilateral 30%. Sebagai besar kasus bilateral bersifat herediter yang diwariskan melalui kromosom. Massa tumor dapat tumbuh ke dalam vitreous atau endofilik dan tumbuh menembus ke luas lapisan retina atau ke ruang subtraktif. Tumor endofilik timbul dari lapisan ini dalam lapisan saraf dan lapisan ganglion terlina. Klasifikasi retinoblastoma. Berdasarkan posisinya, tumor mata atau orbita dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tumor eksternal, yaitu tumor yang tumbuh di bagian luar mata seperti tumor palpebra, yaitu tumor yang tumbuh pada kelopak mata. Misalnya tumor adnexa, tumor menyenang ke kelopak mata atau bagian kulit yang dapat membuka dan menutup. Tumor konjungtiva, yaitu tumor yang tumbuh pada lapisan konjungtiva yang melapisi mata bagian depan. Yang pertama, tumor intraokuler, yaitu tumor yang tumbuh di dalam bola mata. Contohnya retinoblastoma. Jenis ini adalah tumor ganas retina dan merupakan tumor primer bola mata terbanyak pada anak. Yang kedua, tumor retrobulbar, yaitu tumor yang tumbuh di belakang bola mata. Di sini ada pengobatan tumor intraokular dan unilateral di mana mata tidak dapat dipertahankan, maka dilakukan enukleasi. Bila tumor sangat kecil, dapat dipertimbangkan radioterapi eksternal, krioterapi, fotokoagulasi, dan termoterapi. Di sini kita mengangkat kasusnya, yaitu anak F, perempuan umur 5 tahun,
Rikan ke rumah sakit karena mengalami bintik-bintik putih pada mata, mata merah, berair, bengkak, juling, dan penglihatan kabur. Ibu kalian mengatakan mata kalian sudah merasa sejak 10 hari yang lalu dan telah diberikan obat tetes mata, namun tidak terdapat perubahan. Gejala yang dialami kalian juga disertai demam, mual, muntah, diare, kurang nafsu makan. Di sini ada pengkajian. Yang pertama, identitas klien, nama anak F, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, alamat Jalan Pendidikan nomor 103 Pemalang, tanggal masuk rumah sakit 19 November 2019, tanggal pengkajiannya 19 November 2019, diagnosa medis retinoblastoma. Di keluhan utamanya penglihatan kabur. Riwayat kesehatan sekarang kalian mengalami bintik putih pada mata, mata merah, berair, bengkak, juling, dan penglihatan kabur, demam, mual, muntah, diare, dan kurang nafsu makan. Riwayat kesehatan masa lalu, kalian belum pernah mengalami penyakit mata sebelumnya. Riwayat kesehatan keluarga, nenek buyut kalian juga memiliki penyakit yang sama, retinoblastoma. Pemeriksaan sistem aktivitas, kalian nampak lelah, meleset, lemah, dan tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Sirkulasi, kalian mengalami takikardi dan membran mukosa pucat. Eliminasi, kalian mengalami diare dan penurunan frekuensi BAB. Integritas ego, kalian nampak tak berdaya, tak ada harapan, menarik diri, ansietas, sering menangis, dan mudah terangsang merupakan alam perasaan. Makanan, cairan, kalian mengalami kehilangan nafsu makan, anoreksi, muntah, penurunan berat badan. Neurosensori, kalian mengalami kurang atau menurun koordinasi, pusing, kebas, kesemutan, parestesi, nyeri atau ketidaknyamanan. Kalian mengalami nyeri orbita, sakit kepala, kram otot, tanda kalian nampak selalu berhati-hati atau distraksi, gelisah, fokus pada diri sendiri, dan menangis. Pernapasan, kalian mengalami dispena, batuk, ronki. Keamanan, kalian mengalami gangguan penglihatan, beresiko cedera. Diagnosa keperawatannya, yang pertama gangguan sensori persepsi penglihatan, kerusakan lensa mata. Yang kedua risiko cedera, penurunan ketajaman penglihatan. Yang ketiga kecemasan, perubahan status kesehatan. Yang keempat gangguan citra tubuh, proses penyakit. Yang kelima nyeri, proses penyakit. Yang keenam integrasi dan gangguan penglihatan. Di sini ada intervensi, tujuan, dan kinerja hasil, dan intervensinya bisa dilihat sendiri. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, 5, 6. Di sini ada implementasi. Yang pertama, menggunakan alat bantu sensori seperti kacamata. Yang kedua, meningkatkan stimulus untuk mencapai input sensori yang sesuai, atau misalnya peningkatan interaksi sosial. Hasilnya yang pertama meningkatkan ketajaman penglihatan dalam batas situasi individu. Yang kedua, mengenal gangguan sensori dan berkompensasi terhadap perubahan. Yang ketiga, mengidentifikasi perbaikan potensi bahaya dalam lingkungan. Di sini yang kedua dan yang ketiga, keempat, 5, 6. Evaluasinya, pasien mengatakan terdapat meningkat ketajaman penglihatan. Pasien melihat dengan jelas, masalah teraksi, hentikan intervensi. Pasien tidak mengalami cedera, pasien merasa nyaman, malas teratasi, hentinya intervensi. Yang ketiga, yang keempat,
56. Terima kasih, baiklah itulah yang sempat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.